Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di kesempatan kali ini aku akan sedikit berbagi pengalaman saat mengikuti UTBK tahun 2019. Ya mungkin dari pengalamanku ini kalian bisa mengambil pelajaran dan nilai positif sehingga kalian bisa lebih semangat dan lebih termotivasi ketika menjalani UTBK di bulan Juli nanti. Oke, penasaran dengan pengalamanku di UTBK tahun 2019? Tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip ya. Jadi gini teman-teman, sebelum aku akan bercerita mengenai pengalaman saat UTBK tahun 2019, saya akan sedikit menjelaskan beberapa perbedaan antara UTBK 2019 dengan UTBK tahun 2020. Yang pertama adalah UTBK tahun 2019 itu dipisah dengan SBMPTN. Jadi ketika aku mendaftar UTBK di tahun 2019 itu hanya memilih lokasi ujian, tidak memilih jurusan dan PTN secara langsung. Akan tetapi ujian dulu, nilai keluar, setelah tahu nilainya baru kita daftar SBMPTN untuk memilih program studi dan PTN yang aku inginin. Nah, sedangkan di UTBK tahun 2020 pelaksanaan UTBK dan SBMPTN itu bersamaan. Jadi ketika kalian akan mendaftar UTBK ya, mendaftar UTBK itu artinya mendaftar tes untuk ujiannya, itu kalian juga diharuskan untuk memilih program studi dan perguruan tinggi negeri yang akan kalian tuju. Selanjutnya adalah UTBK tahun 2019 itu bisa ikut tes 2 kali. Nah, aku sendiri di tahun 2019 itu ikut tes UTBK 2 kali. Sedangkan di tahun 2020 ini untuk maksimal peserta ikut UTBK hanya dibatasi sebanyak 1 kali. Nah, buat pengalamannya sendiri nih saat ikut UTBK tahun 2019, rasanya ya agak grogi sih, tapi juga agak senang. Ya soalnya kenapa? Karena di pelaksanaan UTBK itu kan ibaratnya kita itu lagi berperang ya, lagi berjuang untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan, yaitu jurusan atau perguruan tinggi yang kita dambakan. Tapi nih guys, ada beberapa hal penting yang perlu kalian perhatikan ketika akan mengikuti UTBK tahun 2020 nanti. Nah, hal-hal ini saya ambil dari pengalamanku ya ketika ikut UTBK tahun 2019. Nah, jadi ketika kalian ikut UTBK nanti kemungkinan akan mendapatkan kartu peserta seperti ini. Nah, di kartu peserta tersebut sudah tertera jelas ya, ada nama, kemudian tanggal lahir, dan lain sebagainya. Kemudian ada jadwal tes, dan ada lokasi tes. Nah, di contoh tersebut, aku milih pusat UTBK di Universitas Airlangga. Tetapi lokasi tesnya itu di Untak Surabaya. Nah, itu ya. Nah, di bawahnya lagi itu ada tulisan perlengkapan yang harus dibawa ketika ujian. Yang pertama adalah kartu tanda peserta. Yang kedua adalah fotokopi ijazah atau surat keterangan duduk di kelas 12. Nah, ini teman-teman yang perlu diperhatikan adalah kotak yang di bawah ini, yakni perlengkapan yang harus dibawa saat ujian, dan lokasi UTBK bisa disurvei 1 hari sebelum pelaksanaan ujian. Jadi ketika kalian sudah mencetak kartu peserta UTBK itu sebisa mungkin agar segera dimasukkan ke dalam tas kalian supaya kalian nggak kelupaan ketika hari H waktu pelaksanaan UTBK nanti. Karena ketika kalian lupa itu akan menyulitkan kalian sendiri dan membuat kalian panik, akhirnya konsentrasi kalian menjadi terganggu. Ya, jadi 2 itu, ada kartu peserta dan
fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir ataupun surat keterangan ketika duduk di kelas 12. Ini berdasarkan kartu peserta UTBK tahun 2019. Nah, selanjutnya yang paling penting dan perlu diperhatikan adalah teman-teman harus survei lokasi 1 hari sebelum pelaksanaan UTBK. Baik itu survei lokasi kampusnya maupun survei ruangan lokasi ujiannya. Ini penting teman-teman. Karena kenapa? Karena dengan survei kalian bisa tahu lebih awal tentang lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat ujian. Sehingga ketika hari H waktu pelaksanaan UTBK, kalian nggak kesulitan ketika mencari kampus ataupun ruangan yang digunakan untuk ujian. Nah, sehingga ketika hari H kalian bisa lebih tenang untuk mempersiapkan diri dalam mengerjakan soal di ujian nantinya. Ya, mungkin itu saja sedikit pengalaman yang saya bisa bagikan dari UTBK tahun 2019 yang mungkin bisa kalian ambil hikmahnya atau ambil pelajaran untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi UTBK tahun 2020. Semoga kalian sukses dan bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan, baik itu jurusan ataupun perguruan tinggi yang kalian impikan. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini biar kalian nggak ketinggalan apabila ada video terbaru dari aku. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh ya, untuk informasi lebih lengkap, kalian bisa mengunjungi website ataupun official akun dari LTMPT. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.